Mas Roy, ya mohon maaf, Mas Roy tadi mengatakan bahwa Mas Roy semuanya obat-obatan dari luar, artinya dari Mas Roy sendiri. Dia tidak mau minum obat-obatan, ya khawatir ya. Khawatirnya kan ya bisa aja terjadi, kan ada yang nyusup, kalau ada film-film kan drama kan ada tuh, ada yang nyusup ngasih ke perawat lah atau perawat palsu masuk ngasih sesuatu yang ke Mas Roy, kan nanti ada satu hal yang tidak diinginkan. Termasuk juga kami mengunjungi Mas Roy ini atas izin keluarga, istrinya, jadi Bu Roy. Jadi kalau sudah ada izin Bu Roy, baru kami boleh masuk. Ya ini untuk mencegah hal yang tidak diinginkan aja, supaya tidak sembarang orang, siapapun bisa masuk. Tapi tadi sempat ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Ibu Yohana Abdullah, pecinta Bapak Joko Widodo. Kali ini kita melihat ya kan seorang mantan ataupun purnawirawan TNI, laskar-laskar tak berguna yang membela si Roy dan si Tipa. Dia ini sedang membesuk si Tipa dan si Roy di rumah sakit tentunya. Jadi dia berbicara seolah-olah penangkapan dari Roy dan Tipa ini adalah penangkapan yang tidak wajar. Jadi kata dia, saya betul-betul sakit hati atas tata cara penangkapan. Ngapain kau sakit hati? Penangkapan si Roy dan si Tipa itu sudah ya melalui prosedur dari pihak kepolisian. Sebagai purnawirawan TNI seharusnya kau tahu ya bahwasanya itu sudah prosedur. Jangan memperkeruh suasana. Seharusnya kalian itu para purnawirawan TNI malu pada diri sendiri, yang kalian bela ini adalah tukang fitnah. Kata dia, mau mandi nggak boleh, mau pakai celana panjang nggak boleh, dia pakai celana pendek. Dan yang paling celaka apa? Yang kurang ajarnya, penyidik ini dia mau masuk di kamar di mana istrinya tuh pakai celana pendek. Ada nggak kau videonya? Bukankah di rumah Roy Suryo ya ada tuh CCTV? Kalau hanya bicara saja, kau hanya mengarang cerita. Kalau punya bukti, tunjukkanlah kepada seluruh Indonesia bahwasanya penyidik dari kepolisian menangkap Roy Suryo secara tidak wajar. Penyidik masuk ke kamar Roy Suryo, istrinya sedang pakai celana pendek. Bicara jangan kumur-kumur, ya, jangan suka menebar fitnah. Tidak mungkin penyidik dari kepolisian masuk ke kamar Roy Suryo sementara dia tahu istrinya ada di situ. Suka kali kalian mengada-ngada. Dan kata dia, istri Roy Suryo kan pakai celana pendek, pakai kaos. Bayangkan kalau istrinya kebetulan lagi ganti baju dan sebagainya. Bayangkan kalau muncung busuk kau itu hanya memfitnah ya penyidik dari kepolisian. Kalau punya bukti ya kasih tunjuk. Jangan hanya omong-omong saja. Tuh di rumah Roy Suryo ya, kata mantan supir Roy Suryo, banyak CCTV. Pakai CCTV, tunjukkan kepada seluruh Indonesia kalau memang apa yang kau ucapkan itu adalah benar. Jangan giring opini ke masyarakat seolah-olah penyidik kepolisian itu bersalah. Kau pikir penyidik kepolisian itu tidak punya adab, etika kayak kau? Kata dia kan nggak boleh tuh ditangkap kayak anu, kayak apa? Jadi mana ditangkapnya? Mau ditelepon dulu, Roy besok kami mau menangkap, siap-siap ya. Kata dia kan kayak anu, Mas nonton nggak film G30 SPKI ketika Cakrabirawa menculik jenderal-jenderal? Kau kalau seandainya penangkapan si Roy Panci itu kayak filmnya kan G30 SPKI, sudah selesai hidup si Roy itu. Kalian ini semuanya kompak ya kan? Kozinudin, Waudin bilang juga kalau mau tahu penangkapan Roy Suryo tengok film G30 SPKI. Sekali aku bilang sama kau, purnawirawan paling bengak di negara Republik Indonesia ini, kalau penangkapan Roy Suryo seperti film G30 SPKI ketika Cakrabirawa menculik jenderal-jenderal, itu Roy Suryo sudah pasti tidak selamat. Jadi jangan kau bodoh-bodohi rakyat Indonesia ini. Rakyat Indonesia pun pintar. Hari gini kau ya kan menebar fitnah terus. Cukup kalian saja yang bengak. Lagipun kalau udah jadi mantan itu ya kan, duduk manis saja di rumah, masih makan gaji dari pemerintah tapi koar-koar setiap hari.
ya, menggiring opini masyarakat untuk menyalahkan pihak kepolisian. Salah alamat kamu. Dia bilang kan, persis itu katanya. Itu yang dia kerjakan, itu dia bikin semangat dia, maksudnya bikin semangat si Roy, dia akan lawan lah, suruh dia lawan ya di pengadilan, bukan congornya ya kan, setiap hari keluar-keluar tuh di rakyat bersuara, tapi begitu ditangkap kayak ayam sayur, nggak peduli apapun, lawan saja. Apapun dia akan korbankan, iya, suruh dia berkorban banyak-banyak ya, terutama korban perasaan. Kata dia, jadi jangan sampai kezaliman ini berlanjut terus. Yang mana yang zolim? Pak Tua, ya, mantan purnawirawan yang gak sadar diri, kalian yang zolim kepada Bapak Joko Widodo. Setiap hari menghasut rakyat Indonesia untuk membenci mantan presiden, setiap hari menghasut rakyat Indonesia untuk membenci sama pemerintah. Jangan karena kalian tidak dapat jabatan di masa pemerintahan Prabowo Subianto, karena dulu kalian mendukung Prabowo, ya, lantas membuat kekacauan di negara Republik Indonesia ini. Terus kata dia kan, itu hal yang disampaikan ke saya, maksudnya si Roy nyampaikan ke dia. Tadi saya sampaikan ada foto sama Mas Roy, ya, wartawan nanya, sama halnya dengan Dokter Tipa. Lalu dia bilang kan, nah tadi Dokter Tipa kebetulan lagi diinfus. Kenapa si Tipa mesti diinfus? Bukankah dia sehat walafiat? Kowar-kowar di media sosial bisa setiap hari konferensi pers bisa, tapi begitu ditangkap, ya banyak kali gaya, sakit lah. Ya nanti tuh dokter tuh dari tuh ke pihak kepolisian yang menyatakan apakah benar si Tipa ini sakit atau tidak. Kata dia, jadi dia tidak masuk karena si Tipa diinfus. Kalau Roy obat-obatannya dari luar, ya kan, dia tidak mau minum dari rumah sakit, khawatir dia. Khawatirnya kan bisa aja terjadi kan ada yang nyusup. Kau pikir si Roy itu ya manusia paling penting di negara Republik Indonesia ini, sehingga ada orang yang menyusup lantas memberikan obat palsu? Otak kau itu cuma memfitnah saja, cuma mengarang cerita. Terus kata dia kan, kalau ada film-film drama kan ada tuh, kebanyakan nonton drama kau, makanya otak kau tuh ya kan konslet. Tak mungkin ya kan si Roy itu dikasih obat ya yang tidak sesuai kata dia kan ada tuh di film-film drama dikasih obat, habis itu nanti si Roy kenapa-napa. Otak dia ini ya kan ternyata suka menonton drama, jadi halusinasi tingkat dewa. Kata dia kan ngasih ke perawat atau perawat palsu masuk. La ilaha illallah, hari gini kau masih percaya dengan drama ya? Nampak kali lah muka kau tuh, muka laki-laki tukang menonton drama, sehingga terbawa halusinasi tingkat dewa. Ya seolah-olah nanti Roy Suryo itu ya kan dikasih perawat palsu, dikasihlah obat palsu. Sekali aku bilang sama kau, si Roy Panci itu bukan siapa-siapa di negara Republik Indonesia ini, hanya mantan narapidana. Jadi tak perlulah orang sibuk-sibuk ngasih perawat palsu, ngasih obat palsu. Inilah kalau kebiasaan otaknya kotor. Yang ada di otaknya cuma kotor aja. Itu kata dia kan kasih sesuatu ke Mas Roy, kan nanti ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kau jaga aja di situ si Roy 24 jam. Kalau takut kau hari gini percaya hal-hal kayak gini hanya karena menonton drama. Termasuk juga kami mengunjungi Mas Roy ini atas izin keluarga, istrinya. Mas Roy itu bukan teroris, bukan kriminal. Jadi apa? Purnawirawan TNI yang terhormat, ya. Kok bisa kau jadi ya TNI dulu? Sebengak ini kau. Kalau dia bukan kriminal, nggak mungkin ditangkap, dijadikan tersangka. Dibilangnya ini kan dia hanya pengkritik, nggak bisa kau bedakan mana kritik, mana fitnahan. Udah kau bilang kau bisa kau jadi TNI, sebengak ini kau, tak bisa kau membedakan mana kritik, mana fitnah. Ini kan udah jelas kriminalisasi bagi para pengkritik pemerintah. Kalianlah yang mengkriminalisasi Joko Widodo, ya. Tuh kawan kau si Roy Panci sama si Tipa itu yang mengkriminalisasi Bapak Joko Widodo. Jadi nggak usah playing victim seolah-olah kalian itu kan, tuh kawan kau itu dikriminalisasi. Mereka adalah kriminal sesungguhnya. Kata dia, ini yang kita mau lawan, kau lawan sajalah, ya.
tak sadar diri, udah pensiun, makan gaji dari pemerintah. Seharusnya duduk manis ya kan, menunjukkan tuh sikap yang baik sebagai mantan purnawirawan, pangkat tinggi, bengaknya tampun. Kami pada tanggal 19 begitu dengar Mas Roy ditangkap, kami dari FPP TNI atas perintah dari 4 jenderal, mantan jenderal. Kalian itu sekarang sudah rakyat biasa. Jadi gak usah merasa kalian itu punya kuasa. Ya seolah-olah jenderal, mantan. Udah jadi rakyat biasa, bukan lagi jenderal. Kami langsung bikin surat ke Kapolda untuk tidak bisa menerima. Kalian siapa? Untuk tidak bisa menerima? Harusnya malu pada diri sendiri, ya. Seharusnya taat pada hukum di negara Republik Indonesia ini, bukan suka-suka kalian aja. Menjijikkan tingkah kalian ini. Mantan jenderal tapi otak tak ada. Malu pada diri sendiri.